Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari calon guru penggerak angkatan 10, saya sendiri Bu Yuriko dan rekan saya Bu Erika akan mempraktikkan coaching supervisi akademik di mana kami akan memaparkan topik yang berbeda dan kami juga akan bertukar posisi sebagai coach dan coachee. Untuk permasalahan yang pertama, Bu Erika sebagai coach dan saya sebagai coachee. Silakan Bu Erika. Baik, terima kasih. Untuk permasalahan yang pertama, di mana saya, Erika Bakhtiar Firmawati, berperan sebagai coach, sedangkan Bu Yuriko Restuwulandari berperan sebagai coachee. Tema yang diambil dalam praktek coaching ini adalah tentang masalah pendidikan, yaitu keresahan yang dialami seorang guru ketika dihadapkan siswa yang kurang bersemangat dan tidak fokus dalam belajar. Baik, Bu Yuriko, bisa kita mulai? Ya, siap Bu Erika. Assalamualaikum Bu Yuriko, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Erika, hanya saja saya sedang memiliki masalah ini Bu. Wah, ada yang bisa saya bantu Bu Yuriko? Iya Bu, kebetulan saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Erika sebentar jika Bu Erika ada waktu. Tentu saja boleh Bu Yuriko. Kebetulan juga saya ada waktu kosong ini. Apa yang ingin Ibu harapkan nantinya pada percakapan kita? Saya sebenarnya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang terjadi pada saya. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Bu Erika, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Boleh, boleh. Memangnya ada apa Bu Yuriko? Ada permasalahan apa ini ya? Ya, jadi begini Bu Erika, ada satu siswa saya yang ketika masuk di pelajaran saya itu dia tidak begitu semangat Bu Erika untuk belajar. Malah mengganggu temannya di kelas yang sedang fokus belajar. Bahkan tugasnya juga jarang dikerjakan. Itu yang sebenarnya membuat saya kepikiran dan tidak tenang. Baik, tadi Bu Yuriko mengatakan ya bahwa ada siswa ya yang kurang semangat belajar dan suka mengganggu teman lainnya yang sedang fokus belajar. Dan siswa ini juga jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah mencoba mencari tahu penyebab masalah pada anak ini? Sebenarnya sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian mencoba memberi pendekatan dari hati ke hati, dan menanyakan mengapa dia begitu tidak semangat dengan pelajaran saya. Baik, lalu dari pengamatan Bu Yuriko ini, mengapa anak tersebut tidak semangat dengan pelajaran Ibu? Jadi setelah saya mencoba mengamati dan mendekatinya, saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena anak tersebut menganggap teks yang dibaca itu terlalu panjang dan membosankan, jadi anak itu malas membaca dan kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Itu berdasarkan pengamatan saya sih Bu Erika. Oh, nah kira-kira seperti apa sih kondisi yang Ibu Yuriko harapkan pada anak tersebut? Tentu saja, saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya, Bu Erika. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Yuriko lakukan ini untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Berdasarkan pengamatan, ternyata saya ini kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran saya. Mungkin yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya, memperbanyak ice breaking contohnya, dan memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik agar siswa saya termotivasi untuk belajar bersama saya. Baiklah, apakah ada kira-kira ini metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas sebelumnya?
Alhamdulillah Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa, lakukan secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games, sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa semua terlibat dan alhamdulillah pembelajaran sesuai harapan. Wah, luar biasa Bu Yuriko, kayaknya seru ini ya. Jika kita rating ini dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Yuriko seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau menurut saya memberikan peringkat antara 8 sampai 9 lah Bu Erika. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana kira-kira ya langkah-langkahnya? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi serta diselipkan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Bu, serta mengupdate segala informasi terbaru terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi muridnya maupun dari segi saya sebagai seorang pendidik. Oke, siapa yang bisa membantu kira-kira Bu Yuriko? Membantu Bu Yuriko ini dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang selama ini membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut tentunya pasti atasan saya yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan tidak lupa juga, selalu mengkomunikasikan kepada wali murid, Ibu. Iya, kira-kira berapa lama Bu Yuriko waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini semua? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu Erika. Hal ini, saya laksanakan segera mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya ya membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena memang kan, tidak ada yang instan, seperti itu Ibu. Iya, benar sekali Bu Yuriko. Nah, kapan Bu Yuriko ini bisa mulai merencanakan tindakan ini? Insya Allah secepatnya mungkin Bu Erika saya terapkan, agar murid itu bisa mendapatkan hak belajar yang mereka inginkan. Sehingga terwujudnya pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid maupun pendidik. Iya, Seperti itu Bu Erika. baiklah Bu Yuriko, kemudian menurut Bu Yuriko ya, komitmen apa yang Bu Yuriko lakukan ini agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan optimal? Supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik, saya akan konsisten tentunya dan terus mengupdate diri tentang segala, pendidikan, kemudian kolaborasi, itu sangat penting dengan rekan sejawat, serta berbagi praktik dengan guru yang sudah berpengalaman baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan diri saya. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan beragam metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu nantinya, bukan sesuatu yang ditakutkan tetapi malah dirindukan oleh anak-anak didik saya, seperti Iya, itu. betul sekali Bu Yuriko, luar biasa. Baik Bu Yuriko, kira-kira ini, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan dalam penerapan, metode ini atau penerapan, menyelesaikan masalah ini Bu Yuriko? Tentunya, di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana sudah saya dapatkan di sekolah dengan baik, eee, baik itu, dukungan dari kepala sekolah juga maupun rekan sejawat dan tentunya dari konsisten saya sendiri untuk menjalaninya. Seperti itu Bu Erika. Iya, baik Bu Yuriko, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana ini Iya. perasaannya Bu Yuriko setelah berbincang-bincang sejenak tadi? Iya pasti alhamdulillah ya Bu Erika,
saya itu setelah berbincang-bincang dengan panjenengan itu saya lega sekali. Jadi segala masalah itu kayak apa ya, hilang lah gitu ya. Saya juga Plong punya ya Bu ini Yuriko bisa ya? menemukan solusi lah dari permasalahan tersebut dari perbincangan ini Bu Erika. Iya, Seperti itu. syukurlah kalau begitu. Rasanya plong begitu ya Bu Yuriko ya? Nah, seperti itu. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Yuriko sampaikan kira-kira? Saya rasa cukup Bu Erika. Mungkin itu saja. Saya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Erika. Iya, sama-sama Bu Yuriko. Saya juga sangat senang sekali mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Siap. Yuriko. Sampai Assalamualaikum. jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erika. Baiklah, demikian permasalahan pertama yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu persiapan ya, 5 menit untuk coaching yang Oke. kedua. Iya, siap Bu Erika. Kira-kira bagaimana Bu Erika? Apakah bisa dimulai? Oke, siap Bu Yuriko. Oke, siap. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu kami beralih posisi, yaitu coach itu adalah saya dan Bu Erika adalah sebagai coachee di permasalahan kedua ini. Tema yang diambil dalam praktek coaching kedua ini adalah masalah pendidikan, yaitu keresahan yang dialami seorang guru ketika dihadapkan dengan dua anak yang sering sekali tidak masuk sehingga banyak nilai yang kosong. Assalamualaikum Bu Yuriko. Waalaikumsalam Bu Erika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erika? Seperti yang Bu Yuriko lihat saat ini, gimana ya? Iya, dari wajah Bu Erika ini terlihat kurang semangat ya. Apakah ada permasalahan Bu Erika? Iya ini Bu Yuriko, saya sedang ada masalah. Tapi Gitu. sebelumnya gimana kabarnya Bu Yuriko hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu Yuriko, apakah Bu Hmm. Yuriko ada waktu sebentar saja untuk mengobrol? Saya ingin Oh, silakan. saya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Mungkin Bu Yuriko ada solusi dari masalah saya ini. Silakan Bu Erika. Kebetulan hari ini saya juga waktunya juga renggang. Monggo barangkali ada yang bisa saya bantu Bu Erika. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuriko. Begini Bu, saya sedang galau ini Bu, karena di kelas saya ada 2 anak yang nilainya banyak kosong, karena sering tidak masuk. Gitu. Sedangkan saya kan harus membuat nilai rapot Bu Yuriko. Oh, jadi kali ini kita akan membicarakan keresahan Bu Erika tentang dua murid yang sering tidak masuk sehingga banyak nilai yang kosong. Begitu ya Bu Erika? Iya Bu Yuriko, benar sekali. Baiklah Bu Erika, bisa diceritakan secara detail permasalahannya seperti apa? Jadi begini Bu Yuriko, saya kan mempunyai 2 anak di kelas ini. 2 anak ini sering tidak masuk sekolah. Akhirnya mereka tidak punya nilai-nilai tugas ini. Dan sekarang kan Bu Yuriko tahu sendiri pembelajaran semester 2 sudah hampir selesai Bu. Saya benar-benar bingung ini Bu Yuriko harus gimana? Oh begitu Bu Erika. Bisa diceritakan apa penyebab dua anak ini sering tidak masuk sekolah? Iya Bu, jadi ceritanya 2 anak ini memiliki alasan yang berbeda Bu Yuriko. Anak yang pertama sering tidak masuk sekolah itu karena memang sering sakit. Terkadang sakitnya itu sampai berhari-hari Bu.
Anak ini mulai dari kecil sering sakit, namun si anak Mhm. ini masih bisa mengejar ketertinggalannya dalam pembelajaran. Nah, Mhm. sedangkan anak yang kedua ini, dia sering mengikuti lomba futsal sampai keluar kota dan ketika pulang Mhm. beralasan capek, jadi tidak masuk lagi Mhm. berhari-hari. Anak ini malas sekali Bu Yuriko datang ke sekolah. Mhm. Begitulah Bu kira-kira penyebabnya dari 2 murid ini. Jadi inti permasalahan Ibu Erika ada 2 murid yang sering tidak masuk sekolah, sehingga banyak nilai tugas yang kosong. Sedangkan Bu Erika harus memberikan nilai untuk pengisian rapot kenaikan kelas. Begitu ya, Bu, ya? Betul Bu, kurang lebihnya Mmm. seperti itu Bu Yuriko. Kemudian setelah melihat kondisi seperti ini nih Bu Erika, apa sih yang sebenarnya Bu Erika inginkan terkait masalah ini Bu Erika? Sebenarnya sederhana saja ya Bu Yuriko yang saya inginkan. Saya itu ingin sekali dalam pengisian rapot kenaikan kelas itu didasarkan dengan cara yang benar Bu Yuriko. Maksudnya nilai yang didapatkan murid, jadi benar-benar atas proses usahanya sendiri Bu, jadi biar Mmm. adil. Kasihan kan kalau nantinya nilai anak-anak yang rajin masuk sekolah sama Mhm. dengan nilai anak yang sering tidak masuk, begitu Bu Yuriko. Oh, gitu ya, luar biasa. Saya sangat setuju dengan pendapat dan prinsip Bu Erika. Artinya kita mendidik anak dengan cara yang benar dan sesuai peraturan akademik ya. Iya. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita sudah berada di ujung akhir semester ini ya Bu, harapan seperti apa yang menjadi target Bu Erika terhadap murid tadi? Iya, harapan saya itu ingin mereka punya nilai atas dasar kemampuan mereka sendiri dalam Mmm. mengerjakan tugas, bukan karena orang lain Bu Yuriko, atau nanti mereka itu berpikiran pasti dibantu Bu Guru gitu. Selain itu, saya ingin mereka mengikuti seluruh rangkaian penilaian pada Mhm. semester ini. Kira-kira seperti itu Bu Yuriko yang saya harapkan. Baiklah. Kalau saya tangkap dari penjelasan Bu Erika tadi, Bu Erika ingin murid-muridnya memiliki nilai yang lengkap ya atas dasar pemahaman mereka sendiri. Begitu ya, Bun? Nah, sekarang apa yang akan dilakukan Bu Erika untuk mempertahankan prinsip sekaligus target pemberian nilai untuk pengisian rapor kenaikan kelas ini, Bu Erika? Nah, ini dia Bu Yuriko, saya juga masih bingung ini untuk mengambil langkah selanjutnya. Makanya saya meminta waktu luang Bu Yuriko untuk berdiskusi hari ini. Mmm, oh begitu. Jadi masih dalam proses pemikiran begitu ya, Bu? Iya, Baiklah, saya sekarang punya pertanyaan untuk Bu Erika. Sejauh ini apa saja langkah yang telah dilakukan Bu Erika untuk mengatasi masalah anak ini? Upaya apa yang sudah dilakukan Bu Erika? sudah ada beberapa upaya yang saya lakukan Bu Yuriko. Seperti saya sudah menghubungi orang tua dan meminta kerjasamanya Mhm. agar si anak ini diberi motivasi untuk berangkat sekolah. Sedangkan kepada anak yang sering sakit ini, saya juga Mhm. meminta bantuan orang tuanya untuk disampaikan Mhm. kepada anaknya, karena saya juga sudah mengirimkan, tugas Bu Yuriko lewat Mhm. WA. Jadi saya ingin, anak tersebut juga bisa atau termotivasi mengerjakan tugas-tugas berikut yang saya berikan ya. Jadi, itu harapan saya sebenarnya Bu Yuriko, tapi setelah saya lakukan Mhm. itu hasilnya belum maksimal, begitu Bu. Oh begitu. Jadi kalau saya ambil inti penjelasannya ini, Bu Erika ini sudah mengupayakan seoptimal mungkin ya untuk mengatasi masalah. Namun jangan putus asa Bu Erika, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang Bu Erika nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut mau mengerjakan tugas? Maksudnya, anak ini menurut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas. Tindakan seperti apa kira-kira yang bisa Bu Erika lakukan? Mungkin menurut saya ya Bu Yuriko, mereka itu meminta perhatian ya Bu.
Jadi saya kok Mmm, kepikiran ini mhm, tiba-tiba untuk mendatangi rumahnya dan mhm. membimbing mereka mengerjakan tugas di sana. Mmm, wah, ide yang bagus itu, Bu, boleh dicoba kayaknya. Iya ya Bu, saya kok baru kepikiran ya, sebelumnya saya nggak Nah, sama sekali kayak gitu itu, gitu. baik. Kapan kira-kira Bu Erika akan memulai dan mencoba ide tersebut? Secara ada 2 murid yang memiliki tagihan penilaian yang cukup banyak ini. Secepatnya akan saya lakukan Bu, mengingat waktunya ini kan sudah dekat ya dengan akhir semester, jadi harus Mmm. segera dilakukan Bu Yuriko. Begitu. Nah, sekarang kita bicarakan tentang pelaksanaannya nih, Bu. Bagaimana kira-kira pelaksanaan jadwal kunjungan yang akan Bu Erika lakukan? Iya Bu Yuriko, saya akan, mulai dengan pengambilan nilai harian Bu. Jadi saya akan Mhm, datangi mereka satu persatu gitu ke rumahnya. mhm, Kemudian mhm. di minggu selanjutnya saya akan mengambil penilaian berikutnya biar segera selesai Bu Yuriko. Oh, begitu. Kemudian kira-kira pihak yang akan diajak kerjasama oleh Bu Erika siapa saja ya? Mungkin saya akan bekerja sama ya ini dengan pastinya dengan orang tua ya Bu Yuriko, atau Mhm, pihak lain yang tinggal bersama murid tersebut, agar mhm, terus termotivasi atau terus mhm, memotivasi anak tersebut untuk belajar. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, mhm. maka mereka dapat terketuk ini hatinya Bu Yuriko untuk kembali ke sekolah, semangat lagi dan dapat menyelesaikan tugas dengan optimal, seperti itu Bu Yuriko. Wah, luar biasa sekali Bu Erika ini. Ngomong-ngomong nih Bu Erika, kira-kira hal yang bermanfaat dari diskusi kali ini apa ya menurut Ibu? Dari percakapan ini tadi ya Bu Yuriko, hal yang menurut saya sangat bermanfaat itu semulanya saya kan bingung ya Bu Yuriko ya. Mhm, Saya galau sekali karena harus, memikirkan bagaimana memenuhi nilai tugas murid yang kosong, mmm, dan harus bertindak bagaimana ya kalau secara profesional sebagai pendidik. Tapi sekarang saya jadi tahu apa yang mhm, harus saya lakukan ini untuk memenuhi target nilai, dengan tetap mmm, mempertahankan prinsip saya sebagai pendidik, yaitu dengan melakukan home visit yang seperti, terlintas tadi di pikiran saya ya Bu Yuriko, untuk menuntun dan mhm. mendampingi anak-anak mereka anak-anak belajar di rumah, begitu. Iya, waduh, sip sekali. Baik Bu Erika, pertanyaan terakhir nih Bu Erika. Bagaimana perasaan Bu Erika nih setelah kita mengobrol hari ini? Alhamdulillah senang sekali Bu Yuriko, sekarang saya sudah tercerahkan dan bersemangat lagi gitu. Jadi, terlihat di wajah saya ini sudah mulai cerah ya Bu Yuriko ya. Terima kasih ya Bu Yuriko atas waktunya, bantuan dan dukungannya kepada saya untuk hari ini. Iya, sama-sama Bu Erika. Alhamdulillah saya juga ikut lega dan senang mendengarnya. Akhirnya Bu Erika bisa mendapatkan solusi dan ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau begitu, selamat beraktivitas selain Bu Erika, sukses selalu. Siap Bu Yuriko, saya akan segera melaksanakan action dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian skenario coaching dari kami. Apabila ada kata tidak berkenan, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi